أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang bahaya syirik. Syirik, teman-teman, diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang berarti mengikut sertakan, mempartnerkan. Dan yang dimaksud dengan syirik di sini adalah mempartisipasikan atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan syirik ini untuk lebih memahami dibagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada mempartnerkan Allah dengan makhluk yang besar, ada mempartnerkan Allah dengan makhluk yang kecil. Maksudnya adalah besar dan kecil bobotnya. Kalau syirik besar atau syirkul akbar adalah orang-orang yang menyembah makhluk juga menyembah Allah. Kalau ada orang yang hanya menyembah makhluk, tidak yakin ada Allah, namanya orang kafir. Tapi kalau orang nyembah Allah juga nyembah makhluk, namanya musyrik. Karena tiga penghuni neraka yang kekal: kafir, musyrik, dan munafik. Ini kekal di neraka ini. Ini masuk neraka tanpa hisab. Orang-orang Mekah di zaman fase dakwah Nabi SAW di Mekah, mereka diberikan julukan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dalam Al-Quran dengan musyrikin. Kenapa? Karena mereka yakin Allah ada. Abu Jahal, Abu Lahab tahu Allah ada. Mereka kalau ngomong itu, mereka pakai nama Allah. Mereka kalau tulis surat, dimulai dengan Allahumma. Mereka tahu ada Allah karena ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada di Mekah. Di Mekah itu ada dua nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Muhammad alaihissalam. Walaupun jaraknya sangat jauh. Dan tadinya agama Ibrahim alaihissalam murni menyembah Allah, bertauhid namanya. Tetapi datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini ada seseorang dari suku Arab, namanya suku Khuza'ah. Dia melihat di Mekah ini ada potensi ekonomi karena musim haji ada. Salah satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah haji. Maka masyarakat Arab haji pada saat itu. Dia bentuk pasukan, dia menyerang Mekah. Waktu itu di Mekah penduduk aslinya adalah suku Jurhum. Jadi ada kisah suku Jurhum penduduk asli. Suku Jurhum ini yang keluar dari Yaman kemudian menemui Hajar dan Ismail alaihissalam di dekat mata air Zam-Zam. Mereka yang lewat terus mereka tinggal bersama Hajar. Ada kisahnya dalam sirah, sudah saya sampaikan di YouTube. Yang jelas suku Jurhum ini turun-temurun menguasai Mekah sampai datang suku Khuza'ah ini. Pemimpinnya adalah Amr bin Luhai. Kemudian dia serang, begitu dia menang, dia menguasai Mekah. Sebenarnya tujuan dia mau menguasai ekonomi dan popularitas pada saat itu. Tapi dia bukan orang yang paham agama. Dan pada saat suku Jurhum dikalahkan, suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam 500 tahun gak ada di Mekah. 500 tahun hilang pada saat itu. Selama kekuasaan suku Khuza'ah, dan nanti yang menggali kembali menemukan adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Ini jauh kisah sebelum Abdul Muttalib, jauh sebelum Nabi SAW ini. Maka Amr bin Luhai ini satu waktu pernah ke negeri Syam. Dia orangnya karim sebenarnya, orangnya dermawan. Bahkan dia sering memberikan makan dan minum jemaah haji sendirian. Tapi masalahnya dia bukan orang beriman sama Allah. Maka dia satu waktu pernah ke negeri Syam, dia temukan ada satu suku namanya suku Mamalik. Suku Mamalik ini lagi nyembah berhala. Tapi mereka orang musyrik, mereka yakin ada Allah. Lalu Amr bin Luhai tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami lagi meminta pertolongan kepada patung-patung ini agar Allah terima doa kami.
Apa saja yang kami minta, kalau kami sakit melalui patung ini, kalau kami akan disembuhkan, kalau kami lagi kesusahan kami akan dikeluarkan, kalau kami ingin keturunan kami akan minta kepadanya. Amr bin Luhai waktu itu ringkasnya dia berpikir, kami di Mekah tidak punya air, sementara untuk membiayai jemaah haji, memberi minum susah, harus datangkan dari luar Mekah. Maka dia bilang, berikan kepada saya 2 buah, saya beli. Dibelilah patung itu. Kemudian setelah dibeli dia bawa ke Mekah. Dia taruh di pintu gerbang Mekah. Kemudian dia bilang, pada saat itu semua penduduk Mekah, agar di Mekah ada air, mohon dulu kepada patung ini baru mohon kepada Allah. Jadikan sebagai perantara dengan Allah benda mati ini. Karena dia raja, orang-orang Mekah sembah. Orang-orang Mekah ikut. Kemudian dia datangkan lagi patung lebih banyak dari negeri Syam. Sampai dia meletakkan di setiap suku Quraisy waktu itu patung. Kemudian lebih jauh lagi, dia menyuruh masyarakat Mekah untuk menjadi ahli patung. Dan dijual di musim haji. Nah, jemaah haji banyak datang. Orang-orang yang datang dari luar selama ini tidak mengerti masalah itu. Lihat orang Mekah beli, sembah, mereka beli, bawa pulang. Maka tersebarlah penyembahan berhala pada saat itu. Kata Nabi Muhammad SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai. Saya diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka. Dia telah memegang, dia sambil memegang isi perutnya yang meleleh. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia yang melakukan itu, kalau di Mekah. Jadi mereka sambil menyembah Allah, haji iya, gitu kan, tawaf iya. Tapi mereka mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Sampai-sampai mereka kalau mau mengalirkan air atau mau bersedekah, mereka mengatakan, ini setengahnya untuk Allah, setengahnya buat berhala kami. Udah sampai seperti itu. Jadi sekali lagi mereka yakin ada Allah, tapi mereka masih menyembah berhala ini. Bahkan di beberapa waktu karena sudah turun-temurun, mereka lebih banyak yakin dengan berhala daripada Allah. Ada 2 patung besar di Mekah namanya Al-Lat dan Uzzah. 2 patung besar namanya Al-Lat dan Uzzah. Dan patung ini teman-teman, itu didoktrin oleh Amr bin Luhai, ini patung yang paling kuat. Maka siapapun yang bohong kalau dibawa ke situ pasti kena hukuman. Sampai orang Mekah waktu itu sangat takut dengan sumpah atas nama Lat dan Uzzah. Atas nama Lat, kalau sudah ada sumpah atas nama itu mereka takut bohong, bisa kualat. Makanya salah satu pendeta Nasrani di negeri Syam, pendeta ini namanya Bahirah. Bahirah ini tahu kalau dalam Taurat, dalam Injil akan itu masa keluar Nabi, dan tahu kalau Nabi terakhir keluar dari Jazirah Arab. Maka apa yang dia lakukan, setiap kali di depan gerejanya lewat kafilah dari negeri Arab, dia selalu tahan, dia lihat, cari tahu, karena ciri Nabi Muhammad SAW jelas di dalam kitab mereka. Maka lewatlah kafilah Abu Talib waktu itu, dan ada Nabi Muhammad SAW waktu itu umurnya masih 12 tahun. Maka dia pun menahan kafilah tersebut lalu diajak makan. Sebabnya karena dia lihat kafilah ini berbeda dengan kafilah yang lain. Setiap waktu jalan ada awan yang menaungi mereka. Kalau lagi istirahat di bawah pohon, pohonnya pun nundukin daun-daunnya. Masuklah semuanya, diajak makan. Bahira keliling mencari, melihat satu persatu orang-orang ini, tidak ada wajah kenabian di situ. Lalu mereka tanya, lalu dia tanya, dia tanya, apakah masih ada yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil, kami suruh jaga kafilah kami. Itu Nabi Muhammad SAW, umurnya waktu itu 12 tahun. Maka Bahira pun mendatangi lalu mengatakan, lalu melihat cirinya, alisnya, kulitnya, rambutnya, itu seperti yang disebutkan dalam Injil. Karena Injil dan Taurat betul-betul terincikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka sangat tahu.
Maka Bahira ingin menguji Nabi SAW. Apa yang dia bilang? Dia tahu di Mekah ini ada keyakinan tentang Lat dan Uzza. Maka dia mengatakan, saya bertanya kepadamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza, agar kau menjawab pertanyaanku. Dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, jangan kau sebutkan dua nama berhala itu. Nabi bilang berhala, padahal masih 12 tahun. Karena saya sangat benci dengan keduanya. Maka Bahira pun mengatakan, bisa saya melihat punggungmu hai anak kecil? Dia bilang, iya silahkan. Dibukalah punggungnya, ternyata ada tanda kenabian. Daging yang menonjol di pundak sebelah kanan dikelilingi dengan bulu yang lebat. Ini semua nabi ada. Semua nabi ada. Tapi ini sudah terakhir di Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku nggak benar. Mungkin memang karena suara saya. Jadi di sini ada saksi bahasan kita pada saat Nabi pun diajak sumpah dengan Lat dan Uzza. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Mereka masih sering terbawa itu. Waktu awal syahadat, mereka mengatakan demi Lat dan Uzza. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan itu, maka langsung dia membalasnya dengan la ilaha illallah. Karena itu akan menghilangkan keyakinan tentang Lat dan Uzza. Jadi ini contoh saja, penduduk Mekah adalah orang yang musyrik. Kita lihat juga contoh yang lain. Ada hadis Bukhari yang cukup panjang. Nabi SAW mengatakan, awal penyembahan berhala dan kemusyrikan di muka bumi ini itu di zaman fase setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Dari zaman Ibrahim alaihissalam, dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Idris, itu semuanya tidak ada masalah bertauhid, manusia semua kenal Allah. Sampai Nabi Nuh pun masih begitu. Sampai di zaman Nabi Nuh ini sudah ada mulai orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan awal sebabnya itu gara-gara mereka mengatakan, mau nggak mengenang orang-orang saleh yang sudah meninggal. Kata masyarakat, bagaimana caranya kita mengenangnya? Syaitan, kata Nabi SAW, mengatakan, buatlah patung-patung mereka. Buatlah patung-patung mereka supaya kalian tidak lupa wajahnya. Bukan untuk disembah. Lihat saja. Pajangan, dipajang saja, gak usah percaya. Supaya lihat, oh iya dulu ada orang soleh nih, kakeknya kah, ayahnya kah. Maka mereka mulai buat, sampai menyebar di seluruh wilayah itu penyembahan berhala. Dan ini karena memang syaitan menggoda mereka. Makanya Ibrahim alaihissalam pada saat melihat masyarakat Babilonia menyembah berhala, tadi Nabi Nuh di zaman itu akhirnya generasi itu tidak menyembah patung, tapi syaitan menunggu generasi itu habis. Datang generasi setelahnya, maka syaitan datang lagi lalu mengatakan, dulu orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini hanya pajangan, tapi mereka menjadikannya perantara dengan Allah. Karena orang-orang soleh pasti diterima doanya. Maka mulailah mereka mengalihkan ibadah yang langsung ke Allah, ke langit, itu kepada benda-benda ini. Dan di sini terjadilah kemusyrikan, mempartnerkan Allah di sini. Banyak sekali contoh-contoh masalah syirik ini tentunya, seperti orang menyembelih kepada selain Allah. Dia sembelih, ada orang baca bismillah, tapi dia sembelih untuk kuburan, misal, atau dia sembelih untuk lautan. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha di Indonesia. Mereka pengusaha kayu yang sering membawa kayu-kayu dari Kalimantan ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Ada dua orang kebetulan dari Bugis, dan saya juga waktu itu masih di Makassar, belum pindah ke Jakarta. Dia bilang sama saya waktu saya jelaskan masalah syirik, dia bilang, Ustaz, di sini di pelabuhan, di sini dan di beberapa wilayah di Indonesia, dia tidak sebutkan semua tentunya. Dia bilang di sini setiap seorang pemilik kapal kalau dia baru mau luncurkan kapalnya di lautan atau di sungai,
Maka mereka suka menyembelih kambing. Sembelih kambing, kemudian kambing itu setelah disembelih dilempar di lautan. Saya bilang untuk apa? Dia bilang supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Nah ini contoh syirik ini. Apa hubungannya? Kalau dia sembelih kambing dengan nama Allah dibagikan kepada anak yatim sebagai tanda syukur, itu nggak ada masalah. Tapi disembelih, dibuang utuh-utuh kambing itu ke lautan, ini syirik ini. Nggak boleh sama sekali ini. Ini contohnya saja. Berapa banyak orang di Indonesia yang datang ke kuburan lalu minta-minta pada kuburan. Mereka meyakini kuburan ini karena orang soleh bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini keliru sekali ini. Ingat teman-teman, imam kita, kiai kita, guru kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau meninggal, kuburannya itu di sebelah ranjangnya Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi dikubur di tempat dia meninggal. Kalau nabi-nabi gak dibawa keluar, di mana dia mati di situ dikubur. Maka Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, sebelah ranjangnya Aisyah, dikubur di situ. Belum pernah ada satu riwayat Aisyah mengatakan tadi malam Rasulullah datangi saya. Tadi malam saya ngobrol sama Rasulullah. Tidak pernah Aisyah taruh air di kuburan Nabi lalu diminum dianggap berkah. Tidak pernah ini terjadi. Tidak ada satu riwayat, silakan cari ke semua buku hadis. Gak mungkin. Tidak pernah ada riwayat sahabat pamit kepada Aisyah setelah itu Abu Bakar, Umar datang minta-minta di kuburan Nabi. Sama sekali gak pernah. Adakah lebih mulia daripada kuburannya Nabi Muhammad SAW? Mustahil itu. Manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya kuburan Nabi yang pasti kuburan itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Sementara nabi-nabi yang lain itu cuma dikatakan maqam, prasasti saja. Nggak pasti ada nabi situ bawah atau enggak. Saya udah kunjungin di Jordan, saya pernah lihat tempatnya. Kemudian saya datang di Palestina, banyak sekali makam-makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus, makam ini. Saya tanya sendiri orang-orang sana, ini kuburan? Bukan, ini prasasti. Mereka bilang sendiri, simbolik saja. Kalau pernah Nabi ini lewat di situ. Dan dengan hikmah Allah tidak ada kuburan Nabi satupun yang pasti ketahuan tempatnya, pasti di situ disunnahkan untuk datang kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah ada sahabat yang melakukan apa yang dilakukan sekarang oleh umat Islam. Kuburan kiainya, kuburan gurunya yang dianggap wali Allah, kemudian mereka datang ke sana. Taruh air lah, minta-minta lah, tawaf lah, ya. Segala macam hal yang mereka lakukan. Ini perbuatan yang fatal sekali. Saya mendatangi, begitu juga dengan kuburan Abu Bakar ya. Kuburan Umar. Tidak pernah ada sahabat lakukan itu. Bahkan kuburan semua sahabat. Tidak pernah sama sekali. Jadi sahabat tidak pernah lakukan yang Al-Quran turun di masa hidup mereka. Bagaimana kita bisa mau lakukan itu? Ini nggak boleh sama sekali. Saya pernah masuk di salah satu, lewat di salah satu masjid yang dianggap tua. Di salah satu wilayah di Indonesia ini. Saya nggak usah sebutin tempatnya. Karena kadang-kadang banyak orang yang suka melintir-melintir ceramah saya ini. Ya. Nanti akhirnya dianggap saya fitnah lagi gitu. Padahal ini saya lihat depan mata sendiri. Masjid itu sudah sangat tua, dituakan dan banyak orang yang mengunjunginya. Saya tidak sengaja sholat di situ karena kebetulan memang lewat, kebetulan saja lewat. Kemudian selesai sholat, rupanya begitu mau keluar dari pintu gerbangnya, bukan pintu masjidnya, pintu gerbang pagar masjid, itu sebelah kiri ada kotak gitu, ada orang duduk. Jadi bangunan pakai kubah tua dari semen, ada orang duduk di atas pintunya. Jadi kayak pakai kursi yang agak tinggi. Terus itu ada pintu di bawah, dia duduk. Kalau nggak salah tuh sambil hitung duit ya. Terus kemudian saya kebetulan lagi pakai sendal saya, begitu saya mau jalan, dibuka pintu itu. Sebelah kiri saya pada saat itu, keluarlah beberapa orang. Gak lama kemudian ada orang yang antri masuk lagi. Saya tanya sama teman yang sama saya, yang sering ke situ, ini apa ini? Tempat wudhu atau apa? Dia bilang, bukan, itu kuburan. Terus ngapain mereka masuk? Ya minta-minta tolong. Mereka minta tolong disembuhkan penyakit, mereka minta ini. Kenapa? Ya karena dianggap kuburan orang soleh. Nah ini mirip dengan orang-orang jahiliyah dulu, zaman Mekah.
Mirip dengan kaumnya tadi, ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini syirik, nggak boleh teman-teman sekalian. Umumnya kuburan-kuburan ini dikultuskan pertama karena waswas dari syaitan. Yang kedua karena ada unsur finansial, ada uang lagi di situ. Saya pernah mengunjungi waktu saya masih di Mesir tahun 89 dulu. Masih SMP waktu itu, saya diajak sama teman-teman datangi masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu masuk ke masjid, sholat, habis sholat, teman yang ajak ini yang sudah lama di Mesir, mungkin sudah 3-4 tahun, kami itu masih baru datang. Kita ziarah kuburannya Imam Syafi'i. Oh, di mana kuburannya? Sebelah masjid. Saya masuklah ikut. Di bawah bangunan besar, ada kubah segala macam, masuk. Terus dia bilang ini Imam Syafi'i dan ini ada beberapa kalau nggak salah muridnya sebelahnya. Begitu kami dekat, didekati sama orang Mesir, pakai jubah. Mau nggak saya pandu doanya? Ya nanti kamu kasih uang seikhlasnya. Gitu kan. Saya bilang nggak usah. Kita juga sama teman-teman bilang nggak usah. Kami ziarah kubur sebentar lalu kami pergi pada saat itu. Tapi saya sempat setelah belajar, waktu itu saya masih kecil belum ngerti ya. Waktu itu masih SMP, setelah saya masuk ke Madinah, kemudian saya mulai belajar, saya mulai tahu, saya berpikir ini termasuk hal yang salah satunya akhirnya jadi masalah karena mereka seringkali beristighatsah atau meminta tolong kepada kuburan-kuburan ini. Sekali lagi, kuburan Nabi Muhammad SAW yang manusia paling mulia belum pernah sahabat lakukan itu. Maka jangankan Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain, yang tentu kita tidak pernah ragukan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang-orang ini yang menyalahgunakan. Ada satu kuburan di Mesir yang bisa menjadi contoh yang paling jelas masalah itu. Kuburan ini kuburan seseorang yang sebenarnya pada saat itu tidak dikenal dia. Dia cuma seorang tokoh masyarakat, bukan juga tokoh agama. Waktu dia meninggal, dia dikasih tanah wakaf oleh satu masyarakat di tengah-tengah kebun. Di tengah-tengah kebun. Kurang lebih kalau saya tidak salah ini di Mesir daerah Tontah namanya. Orang yang pernah ke Mesir mesti tahu nama kota ini ya. Nah, seperti kita mungkin Surabaya gitu kan. Yang jelas di sana itu pada saat dia meninggal dikuburlah di tengah-tengah kebun. Berjalan waktu, generasi demi generasi rupanya ahli waris menjual kebun itu. Habislah kebun itu, tinggal potongan kuburannya orang ini saja. Dan sudah ada kuburan itu sudah berada di pinggir jalan. Sudah sekian tahun nih umurnya kuburan itu. Ada dua orang fasik dan ini diceritakan oleh Dr. Fahad Suhaimi, salah satu guru kami dulu akidah di tingkat 4 kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Beliau ceritakan di kelas masalah ini sebagai contoh syirik. Maka beliau mengatakan ada dua orang fasik. Fasik ini muslim tapi masih lalai, banyak kelalaian agamanya. Kebetulan ban mobilnya pecah, ban mobil di dekat kuburan itu di seberang jalan. Kuburannya tadi nggak ada apa-apa, pinggir jalan. Maka waktu dia satu orang di antara dua ini lagi perbaikin ban, ganti ban, yang satu ini ngelihat ke sebelah. Rupanya dalam hitungan 10 menit itu tidak kurang dari 10-20 orang bolak-balik dan rata-rata mengucapkan salam ke kuburan itu. Karena dianggap kuburan lama. Memberikan salam biasa. Orang ini karena fasik teman-teman sekalian, apa yang dia buat? Dia bilang sama temannya, sebentar, ada yang saya mau lakukan. Diambil sama dia kaleng kosong, kaleng bekas, ada di pinggir jalan, kaleng rusak. Diambil, dia nyebrang jalan, ditaruh di sebelah kuburan. Terus dia nyebrang lagi. Seakan-akan itu kotak amal. Ternyata 10 menit kemudian, dari 10-20 orang yang lewat, ada yang masukin duit. 2-3 orang taruh duit. Dia bilang sama temannya ada proyek nih. Jangan pulang dulu. Mereka kebetulan dari Kairo. Jauh dari kota Tonta ini cuma jauh. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar. Wow, diindahkan, dirombak kuburan itu dengan sebaik mungkin. Terus ditulis, ini kuburan Syekh Badawi. Badawi namanya orang itu, Syekh Badawi. Siapa yang mau minta tolong menjadi perantara kepada Allah, maka mustajab. Di sebelahnya ditaruh kotak amal.
Dia sama temannya lihat dari pinggir jalan, dari jauh. Kotak amalnya sudah digembok. Dalam satu hari, mereka dapat uang banyak. Ribuan pon. Uang Mesir bahasa Inggrisnya pon, bahasa Arabnya jenih. Sekitar 1000 jenih. Banyak duitnya dapatnya. Akhirnya sekarang ini, waktu ini cerita tahun 1998 ya. Waktu itu saya tingkat 4 kuliah. Udah tahun terakhir. Dan guru kami mengatakan sekarang ini mereka punya pendapatan, kalau saya tidak salah ingat, sehari atau sebulan ya, 1 juta pon, 1 juta jenih. Kalau kita 1 miliar, kurang lebih. Dari celengan itu saja. Mau orang musyrik, mau enggak dia enggak pusing. Pokoknya makin dibesar-besarin deh kuburan itu. Dibangun masjid bisa nampung sekian ribu orang. Supaya orang sholat situ, minta-minta di kuburan, itu semua dilakukan. Dan subhanallah sangat benar sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid. Jangan pernah kalian jadikan kuburan kalian masjid. Bahaya sekali itu. Gitu kan? Dan ini tidak boleh dilarang dalam Islam. Ini seperti ini. Contoh saja. Tariklah ke wilayah-wilayah kita di Indonesia. Berapa banyak? Saya pernah datang ke satu pulau di Makassar. Ada pulau yang dijadikan tempat rekreasi. Ya kurang lebih mungkin 15-20 menit pakai speedboat dari kota Makassar, namanya Pulau Kayangan. Saya kena lahir di sana, besar di sana, saya jadi tahu. Pernah saya ke sana. Selama ini kalau saya waktu kecil datang ke sana cuma datang sebentar, kemudian pulang lagi gitu. Saya nggak pernah tahu. Terakhir saya datang ke sana beberapa tahun lalu sama seorang syekh gitu. Ada teman saya kebetulan, dia bilang saya mau jalan sama istri saya. Ada nggak tempat datang? Saya bilang saya tahu di sini ada pulau, nyebrang sekitar 20 menit. Tapi panas, udara panas, segala macam. Bilang nggak apa-apa, saya mau cari pengalaman. Baiklah, kita tektok aja pergi, nanti pulang lagi. Karena dekat, cuma 20 menit. Pergi ke sana, begitu pergi ke sana, rupanya istri sama anaknya lagi makan-makan. Saya jalan sama dia minta, saya temanin keliling. Saya juga pertama kali keliling waktu itu. Kelilinglah pulau itu jalan kaki. Mutar sama dia. Waktu saya lagi mutar, tidak sengaja lewat di satu tempat ada kuburan rupanya. Baru saya lihat waktu itu. Ada kuburan, ditulis jelas-jelas. Dipakein kelambu, pakein kayak rumah-rumah. Ini kuburan siapa gitu, kiai, bukan wali Allah. Siapa namanya, terus kemudian yang mau minta tolong di sini mustajab, diterima. Subhanallah, contoh syirik yang nyata ini. Semoga Allah angkat masalah itu bagi kaum muslimin ya. Dan saya menyebutkan di sini nama pulaunya karena saya lihat sendiri. Dan ini sama sekali bukan niat untuk menyudutkan, tapi contoh, karena ini syirik, nggak boleh. Ya, ini bagian daripada dosa besar, sama sekali nggak boleh. Ya. Jadi menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya. Artinya dia berdoa di sini, dia menganggap ada keberkahan dan seterusnya kepada selain Allah, bukan langsung kepada Allah SWT. Ini semua tidak boleh. Kita menjadikan perantara antara kita sama Allah, ada babnya sendiri. Namanya bab tawassul. Bertawassul ini kalau teman-teman ikuti juga di YouTube, ada ceramah saya di dalam kitab Minhajul Muslim, judulnya Al-Wasilah. Wasilah, tawassul sama. Nah, kurang lebih. Ada tawassul yang mahmudah, ada tawassul yang mahmud, ada tawassul yang mazmum. Tawassul yang dibolehkan, tawassul yang tidak dibolehkan. Kalau kita bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, orang tua kita misalnya, guru kita, ada teman-teman kita yang soleh dan solehah, ya, bagi laki-laki soleh, bagi perempuan solehah, maka dia bilang doakan saya masih hidup, itu boleh dalam Islam. Karena beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan orang tua saya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat minta kepada Nabi SAW agar Rasulullah mendoakan ibunya agar dapat hidayah, dan akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ini biasa ini, dan kita tahu setiap muslim ketemu muslim yang lain, kalau dia temukan saudaranya lagi sakit, dia bisa mengatakan tahur ma'asyifa la ba'sa alaika. Semoga ini jadi pembersihan dosa-dosamu dan semoga tidak menyusahkanmu, dan semoga engkau akan sembuh dalam waktu yang dekat dengan izin Allah. Sunnah kita doakan saudara kita muslim. Kalau kita jenguk sakit, ini misalnya, atau kita bertemu, ini boleh.
Berarti kita meminta bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup boleh, gak ada masalah. Tawassul juga yang dibolehkan adalah orang bertawassul dengan amal-amal solehnya sendiri. Boleh dia mengatakan misalnya, ya Allah, saya pernah berbakti sama kedua orang tua saya. Misal bapak ibu ingat dulu 5 tahun yang lalu pernah temanin ke rumah sakit atau apalah ya. Dan bapak ibu merasa itu ikhlas sekali. Sekarang lagi ada masalah dihadapi. Bapak ibu bisa mengatakan, ya Allah, saya pernah membantu ibu saya atau ayah saya di rumah sakit. Sampai saya antara kita sama Allah saja, saya mengeluarkan biaya sekian. Kalau itu ikhlas karenamu, selesaikan masalah saya sekarang. Itu boleh kita namanya bertawassul dengan amal soleh kita. Ini kan masyhur dalam hadis yang 3 orang dalam hadis Bukhari terkurung dalam gua. Akhirnya mereka nggak bisa keluar. Salah satunya mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang kecuali Allah. Dan mari kita sebutkan masing-masing amal soleh kita. Yang satu bilang, Allah, saya punya seseorang kenalan wanita yang sangat saya cintai, suka sekali. Tapi saya setiap kali ingin mendekat ke dia, selalu dia nolak. Tapi saya menginginkan satu waktu dia butuh duit, datang ke saya, lalu saya tawarkan, saya akan kasih kamu duit, tapi syaratnya kau harus serahkan dirimu. Maka dia pun serahkan dirinya, ya Allah. Pada saat saya sudah berada di antara 2 pahanya, tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan, berzina. Dan ini perempuan yang sangat saya cintai. Artinya beda dengan perempuan umum yang tidak dicintai. Dia menggebu-gebu ingin menzinainya. Maka perempuan itu mengatakan, hai fulan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Artinya kalau kau sudah nikahi saya, silahkan. Kau harus takut kepada Allah. Saya ini lakukan karena terpaksa. Maka saya tinggalkan itu, ya Allah. Kalau saya tinggalkan itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Bertawassul dengan amalnya. Maka pada saat itu pun pecah batu yang menutupi pintu gua mereka. Tetapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang selalu saja saya berbakti sama mereka. Di antaranya adalah saya selalu mengembala kambing setiap hari. Dan setiap kali saya pulang, saya selalu siapkan susu kambing yang saya perah buat kedua orang tua saya. Sebelum saya hidangkan ke mereka, saya dinginkan dulu. Ditaruh di satu wadah, dibiarkan kena angin, mendingin. Lalu saya suapkan ke mulut mereka berdua. Satu hari saya pernah pulang telat saya pulang. Saya temukan mereka berdua sudah tidur. Maka saya pun takut mengganggu mereka tidur. Saya memegang wadah susu itu dengan tangan saya semalam suntuk sampai pagi. Karena takut mengganggu mereka. Sementara anak-anak saya menangis di dekat kaki saya karena kelaparan. Pada saat mereka sudah bangun, maka saya pun menyuguhkan susu itu kepada keduanya. Dan mereka tidak tahu ini kalau semalam suntuk saya nunggu ini. Tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu. Kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah lagi batunya. Terakhir orang yang ketiga mengatakan, saya pernah punya pegawai yang bekerja dengan saya. Kemudian satu waktu tiba-tiba dia pergi belum mengambil gajinya tanpa izin. Maka gajinya itu pun saya investasikan. Saya belikan beberapa ekor hewan, kambing, unta, dan sapi. Dan ternyata dengan hikmah Allah, itu semua jadi banyak. Jadi satu lembah penuh dengan unta, sapi, dan kambing. Beberapa tahun kemudian dia datang lalu mengatakan, hai Tuan, bertakwalah kepada Allah. Pernah saya tidak ambil gaji saya beberapa waktu. Maka berikan kepada saya. Maka saya pun berkata padanya, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya, itu semua punyamu. Gajimu dulu saya investasikan. Maka dia pun, ya Allah, mengambil semua satu lembah tanpa meninggalkan satu ekor pun buat saya. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut, kemudian mereka keluar. Ini namanya bertawassul dengan amal soleh. Ini boleh. Yang ketiga, bertawassul dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Misal dalam membacanya, dalam pengobatan, ya, seperti ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang pernah diajarkan baginda Nabi SAW untuk pengobatan
sihir misalnya, racun, ya. Seperti ayat-ayat tentang pembatalan sihir, penyihir Fir'aun oleh Musa alaihissalam. Nah ini ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita menggunakan ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan, kemudian kita baca pada saat itu. Ini boleh namanya bertawassul dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh juga bertawassul dengan yang keempat, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita bilang misalnya, ya Ghafur, ikfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Gunakan nama Allah dulu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Ini namanya bertawassul dengan asma, nama-nama, wasifat, dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan agung. Banyak ya. Ya Rahim irhamni, Ya Razzaq urzukni, zat yang maha pengasih kasihanlah aku, zat yang pemberi rezeki berikanlah aku rezeki, Ya Syafi ishfini, wahai zat yang pemberi kesembuhan sembuhkanlah aku, dan seterusnya. Ya. Ini berarti kita tawassul. Sementara tawassul yang tidak dibolehkan adalah tawassul kepada benda-benda mati. Tadi sudah banyak kita kasih contoh, kuburan lah, pohon lah, jimat lah. Ya. Ini semua bertawassul pada hal-hal yang tidak dibolehkan. Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan ingat contoh yang saya bilang tadi. Sama sekali tidak pernah ada sahabat dalam riwayat datangi kuburan Nabi SAW. Ini penting. Karena di Indonesia kuburan sangat dikultuskan ini. Melampaui batas. Luar biasa. Kenapa kita bacakan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian? Bukankah Nabi sudah diampuni dosanya? Salawat itu apa? Minta agar Allah tambahkan rahmat dan karunia-Nya untuk Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membacakan salawat untukku sekali, Allah akan berikan kepadanya salam jawaban. Allah berikan dia berkah juga 10 kali. Motivasi, ibadah. Hari Jumat disuruh perbanyak salawat. Gitu kan? Di sini kita baca, untuk apa baca salawat teman-teman? Bukankah Nabi SAW sudah diampuni? Kata ulama, karena Nabi pun masih membutuhkan rahmat Allah. Apalagi kalau orang biasa. Bagaimana bisa kita minta dari dia? Dianya yang butuh dengan kita. Orang tua kita yang mati, guru kita yang mati, mereka yang butuh itu. Kita berdoakan, datang ke kuburan, dianjurkan salam dan mendoakan si mayit. Sehebat apapun dia. Oh, Nabi Muhammad SAW saja manusia yang paling hebat, kita masih bacakan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian?